Saya merasa sangat beruntung bisa berada di sini. Anda semua harus tahu bahwa saya bukanlah seorang akademisi, bahkan lulusan sebuah diploma universitas saja tidak. Tetapi saya berada di posisi yang sangat menguntungkan. Saya memiliki acara serial saya sendiri. Showrunner adalah sebuah acara pembicaraan industri untuk para bos wanita. Anda bisa lihat dari blazer yang saya gunakan. Dan bahkan, sampai saat ini rasanya itu masih aneh karena beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu lebih tepatnya, saya merasa benar-benar tidak berdaya, tidak memenuhi syarat, serta tidak punya pilihan pasti. Pernahkah Anda merasa gatal? Gatal akan sesuatu yang lebih, yang seharusnya Anda bisa raih di luar kehidupan yang ditentukan untuk Anda, memanggil Anda tetapi Anda tidak merasa berhak untuk itu? Jika iya, jangan khawatir. Saya ingin berbicara tentang pilihan yang harus Anda ciptakan di luar zona nyaman Anda. Saya menghabiskan mayoritas kehidupan saya ini dengan merasa tidak punya pilihan lain. Saya hidup di situasi penolakan yang konstan. Saya seorang aktor. Saya menghabiskan karir saya untuk masuk ke dalam ruangan dan meyakinkan orang-orang di situ bahwa saya adalah versi yang sempurna dari karakter tersebut hanya untuk dibilang tidak. Saya yakin bahwa Anda berpikir kalau acting adalah karir yang gemilang. Dan ironisnya, sebagian besar bidang kreatif bekerja dengan persentase yang sangat kecil. Itu kalau ada. Saya merasa kesal. Perhatikan, jika saya menjual jumper ini dan Anda bilang tidak, saya bisa saja menyalahkan jumpernya. Tapi ketika produk itu adalah diri Anda sendiri, Anda tidak akan bisa tidur. Meskipun saya ini senang dengan acting, saya sangat muak seperti saya tidak memiliki suara dalam karir saya sendiri. Jadi, saya melakukan sesuatu yang saya anggap sedikit ilegal. Saya mulai menulis dan ya sampah, dan saya pun merasa kalau menulis itu hanya untuk seseorang yang lebih pintar dari saya. Tapi saya mendapat ide. Saya ada ide untuk drama medis yang berlatar di rumah sakit anak-anak. Hehe, lucu ya. Dan alih-alih memberikan waktu untuk berkembang melewati tahap awal, saya langsung melompatinya kepada seorang veteran industri. Dan orang ini cerdas, tersembunyi hebat. Saya sangat percaya padanya. Beliau juga ayah yang sangat baik. Bagi Anda yang mengenal ayah saya, Ivan Reitman, Anda tahu beliau dianggap sebagai salah satu bapak komedi. Dia orang yang membuat Ghostbusters dan ya, dia juga ada di sini hari ini. Selamat ulang tahun, ayah. Dan mohon maaf untuk hal yang akan saya ceritakan kepada Anda. Anda bisa lihat, jika Anda tahu segalanya tentang ayah saya, ia seorang yang sangat tajam. Ya, dan saya tidak akan pernah lupa akan wajahnya. Ia melihat saya dan berkata, "Catherine, drama medis, berikan saja kepada Aaron Sorkin." Kata-kata itu terngiang di kepala saya berulang kali. Berikan itu kepada Aaron Sorkin, berikan itu kepada Aaron Sorkin. Ketika saya mau sikat gigi, berikan saja kepada Aaron Sorkin. Ketika saya ingin parkir paralel, berikan saja kepada Aaron Sorkin. Semuanya harus diberikan ke Aaron Sorkin, yang mana beliau memang bertanggung jawab atas penulisan The Newsroom dan The West Wing. Ia memenangkan Oscar for The Social Network. Membuat saya down juga. Pada intinya ide itu saya tinggalkan dan merasa malu karena telah keluar dari zona nyaman saya. Sekarang jika momen itu adalah sesuatu yang dapat Anda hubungkan, di mana Anda menekan sihir Anda dan Anda mendevaluasi diri Anda sendiri, itu adalah hal yang mutlak diperlukan dalam mengidentifikasi pilihan. Saya terus memikirkan tentang pilihan itu karena saya merasa sangat penting untuk memperhatikan bahwa ada satu yang sangat penting. Namun sebelum kita ke langkah berikutnya, coba kita lihat sejenak. Coba lihat apa yang terjadi apabila Anda berkata tidak pada pilihan itu, karena kita melakukannya setiap saat, ya kan? Anda tidak harus berkata ya. Anda bisa mengabaikan suara hati kecil Anda tidak begitu pintar, dan Anda tidak begitu spesial. Anda ingat seorang guru yang tidak terlalu peduli tentang Anda dan mantan pacar Anda yang berpikir bahwa Anda itu adalah kesalahan?
Dan bagaimana jika Anda gagal? Rasanya seperti apa? Apakah akan berbeda dari kondisi Anda yang kreatif saat ini? Menurut saya keduanya sama saja. Ide untuk menulis dan ketika semuanya berjalan dengan salah, ide itu gagal. Dan tidak menulis karena saya takut itu akan gagal. Jika itu gagal, apakah Anda akan bertahan? Saya rasa Anda bisa. Bicaralah dengan seseorang di ranjang kematian mereka. Tahun 2011, Bronnie Ware menerbitkan sebuah buku tentang pengalamannya sebagai perawatan paliatif. Ia mendokumentasikan 5 penyesalan terbesar orang di ranjang kematian mereka. Penyesalan nomor 1 dari orang-orang yang akan meninggal. Saya berharap saya memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan yang lebih jujur pada diri saya sendiri dan tidak terlalu khawatir tentang apa yang diharapkan orang lain dari saya. Ini sudah menjadi tugas kita untuk mendengarkan suara hati kecil kita agar kita bisa menjadi diri kita sendiri. Dan sekarang mari coba pikirkan tentang yang tidak enak. Sekarang lihat, ide Aaron Sorkin saya, ayah, belum ada. Tapi Aaron Sorkin tidak menjadi Aaron Sorkin dengan membiarkan siapapun yang melakukan sesuatu sebelum dia menghentikan perkembangannya. Benar? Memang dia laki-laki kulit putih dan itu memberinya kesempatan. Dan itu bukan hanya pendapat saya, itu fakta statistik. Sebagai pembawa acara wanita, saya sering menemukan diri saya dalam percakapan ini. Berbicara tentang bagaimana peran kunci dalam industri hiburan tidak ditujukan kepada wanita. Tapi Aaron Sorkin bukanlah masalahnya. Dia hanya pemangku jabatan. Dia saat ini memegang jabatan yang berarti Anda bisa menjadi penantang. Dan ya, jalan Anda ke arena harus menjadi tantangan. Dan untuk melakukan itu, Anda harus memasuki arena. Disitulah pilihan berperan. Jalan saya sebagai penantang dimulai setelah saya melahirkan putra pertama saya, Jackson. Saya bilang seperti itu karena saya mengalami depresi pasca persalinan. Dan beberapa tahun yang lalu tidak ada yang benar-benar berbicara tentang depresi pasca persalinan. Karena banyak orang yang mengaitkannya dengan stigma bahwa Anda hancur. Namun saya tidak hancur. Tapi saya merasakan bahwa saya mendapatkan ketidakseimbangan hormon. Saya merasa bukan diri saya ketika bekerja, saya merasa bukan diri saya ketika bersama dengan anak saya, dan itu membuat pekerjaan pertama saya dalam pembuatan film independen di Philadelphia sulit. Dan itu juga kebetulan bertepatan dengan perayaan Hari Ibu pertama saya. Saya berada jauh dari anak saya yang berumur 6 bulan, dan mereka mulai memberi cobaan kepada saya. Mereka bilang mereka akan memberikan kartu ucapan selamat Hari Ibu atas nama saya. Apakah anak saya memanggil pengasuhnya ibu? Seperti yang Anda bisa lihat, saya menangis sekarang. Saya merasa sangat hancur. Saya masih bisa mengingat wajahnya. Rasanya sangat canggung, menyakitkan, sedih. Tapi ada juga hal yang lucu yang terjadi di balik itu semua. Namun saat itu saya tidak mengetahuinya. Saya kembali ke hotel dan saya menelpon suami saya, yang mana ia juga partner produksi saya. Ia berkata, "Kau harus menulis semua ini. Kita selalu melihatnya di TV. Kau tahu cerita ini dari mana? Kau juga tidak mungkin mengalami ini sendiri. Pilihan itu ada kan?" Dan kali ini sialan saya bilang, "Ya, ada." Saya tulis semua, saya keluarkan semua, dan ya canggung, juga tidak sempurna. Dan untuk kalian yang familiar dengan serial Working Moms, Anda tahu bahwa itu merupakan akhir dari episode awal, diikuti dengan karakter saya yang mempersonifikasi hal tersebut dengan tangisan yang sangat keras. Jika di momen ini Anda berpikir untuk mengatakan ya pada sebuah pilihan, saya punya 2 hal untuk Anda. 1, Anda harus bekerja keras. Atau yang kedua, pekerjaan itu harus spesifik untuk Anda. Kau harus mengecilkan suaramu sampai hanya kau sendiri yang tahu kalau ada kesalahan di situ. Seperti itulah Working Moms untuk saya. Saya percaya diri ketika menulis Working Moms karena saya tahu rasanya dan saya tahu struggle-nya seperti apa.
Saya juga tahu seberapa mewahnya itu. Saya bisa meninggalkan anak-anak saya, dan saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Ketika Anda berpikir untuk mengatakan ya kepada sebuah pilihan, saya tidak ingin mengecilkan hati Anda, tapi orang-orang akan melakukan hal itu, dan bukan hanya Anda yang akan mengalami hal itu. Ketika pertama kali saya menjual serial saya, itu hanya untuk US Network. Dan karena resume saya waktu itu masih kosong, jadi mereka menyertakannya di showrunner lain. Dan kemudian ada orang ini yang masih teman saya, dan dia orangnya sangat asik. Tugasnya adalah untuk memastikan bahwa acara saya bisa berhubungan dengan banyak orang. Dan dari mana ceritanya bisa berhubungan dengan seorang ibu yang cengeng? Apakah acara saya menargetkan ibu-ibu di pegunungan? Ya, kemudian muncullah lagi pilihan itu. Apakah saya akan bertahan pada diri saya dan menganggapnya sulit, atau saya percaya dengan kemampuannya? Saya mengumpulkan pilot episode dari acara itu dengan tanpa scene beruang. Dan ternyata juga ada bagian yang kurang lucunya. Ternyata network tersebut memiliki working mother show yang lain yang sedang dikerjakan pada saat itu. Yang mana itu sangat bagus dan sangat spesifik. Dan juga diproduksi oleh Louis C.K. Yang ironisnya itu adalah Aaron Sorkin dari genre saya. Itu adalah pelajaran yang sulit tapi juga sangat penting. Jika engkau berani berkata ya kepada sebuah pilihan, kau harus bisa bertahan dengan pilihan itu karena itu akan dites. Silver lining ini dikembalikan kepada saya. Dan setelah beberapa operan lagi, saya menemukan bahwa acara saya tergeletak di meja seorang memiliki selera bagus dan seorang pengambil resiko, yaitu Sally Cato di CBC. Dia memberikan lampu hijau kepada serial saya. Saya ingat ketika saya duduk dengan dia dan dia bercerita bagaimana acara itu sangat berhubungan dengan dia. Dan mungkin dengan kita menjadi spesifik, itu bisa menjadi hal yang berhubungan. Dengar, mungkin Anda bisa setelah melihat ini, Anda berkata bahwa Anda belum siap untuk mengatakannya kepada sebuah pilihan, tapi percayalah, ini merupakan hal yang sangat berharga. Ya, saya baru menyelesaikan satu hal dan saya sudah akan melanjutkan proyek kedua. Yang mana proyek kedua ini berbeda dari yang sebelumnya dan benar-benar saya harus keluar dari zona nyaman saya. Who for the record is a genius and doing just fine. Guys, apapun yang telah diberkati untuk Anda itu adalah sebuah berkah. Saya di sini tidak hanya untuk memotivasi kalian, tapi saya minta kalian untuk berpikir mengenai hal itu. Karena kenapa tidak? Sekian dari saya, terima kasih.